Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wabil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfu adha'u salawat wattaba'u syahawati. Fa sawfa yalqawna khayya. Illa man taba wa amana wa amila sholihati fa ulaika yadkhulul jannata wala yudlamuna syai'a. Sadaqallahu adzim. Sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman dunia akhirat. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzimi Ustaz muliakan. Detik ini, sekarang ini, banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh. Aneh bukan di mata siapapun, tapi aneh di mata agama. Kejadian yang nyeleneh di mata agama. Yang ujung-ujungnya mereka tidak bisa atau tidak mau taubat. Intinya mereka taubat cuma taubat lombok. Tobatnya adalah tobat asal tobat-tobatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa, kemudian datanglah min ba'dihim, setelah mereka, khalfu, pengganti adha'u, yang mengabaikan as-salata, yaitu salat. Wattaba'u, dan mengikuti wasyahawati, keinginannya atau syahwat. Fasaufa yalqauni, maka mereka kelak akan mendapatkan khayat, kesesatan. Illa man taba wa amana, illa man taba, kecuali illa, jadi mereka akan mendapatkan kesesatan segala sesuatu. Illa man taba, illa man taba wa amana wa amilan sholihah. Jadi di sini disebutkan illa man taba, kecuali mereka yang bertobat. Wa amana, dan beriman, wa amila, dan amal soleh. Fa ulaika yadkhulul jannah, mereka itulah akan masuk ke dalam surga Allah. Wala yuta'lamuna syai'a, dan tidak dizalimi sedikit pun. Illa man taba disebut, kecuali mereka yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin, mereka yang bertaubat. Dalam ayat Allah ini, dalam firman Allah, banyak sekali peringatan untuk bertaubat. Dengan taubat sebenar-benarnya taubat. Nah, inilah yang perlu kita garis bawahi. Di sini sekarang banyak mereka yang taubat, macam-macam taubat. Sekarang ada 4 menurut Imam Ghazali macam etap daripada taubat. Pertama, jadi macam-macam taubat itu menurut Imam Ghazali ada 4. Taubat bagaimana? Ada di sini semua. Pertama adalah seorang yang bertaubat dan terus tetap bertaubat hingga akhir usianya. Jadi orang yang bertaubat dan terus bertaubat hingga akhir usianya. Jadi mereka itu di dalam hatinya ia berjanji tidak akan mengulangi suatu perbuatan dosanya lagi, tidak akan menjalankan segala sesuatu yang sudah mereka jalankan. Sudah dia yakin bahwa dia tidak akan menjalankan apa yang dia kerjakan, apa yang menyebabkan dosa-dosa itu. Intinya mereka menghindari 100% full. Ini tobat pertama. Jadi macam tobat pertama artinya adalah seorang yang bertobat terus tetap bertobat sampai akhir hayatnya. Jadi ketika seperti ini, orang-orang seperti ini justru mereka yang tingkat makrifatnya tinggi. Ketika mereka bertobat, benar-benar tobat terus. Sampai apapun dijalani, sampai dia mati dikubur hidup-hidup dijalani. Pernah kejadian ini pada wali songo. Pernah kejadian ini pada suatu hal waliullah. Jalani semua. Sekali mereka bertobat selamanya. Masya Allah. Suatu hal yang luar biasa. Taubat yang seperti ini, yang tidak akan mengulangi lagi. Inilah yang dimaksud dengan, yang dinamakan dengan taubatan nasuha. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli
rizqan wasi'a wa tub 'alaina taubatan nasuha wa tub 'alaina taubatan nasuha. Taubat nasuha. Menasihati diri sendiri, dirinya sendiri dinasihati untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan lagi yang bisa menyebabkan dosa itu bermunculan. Menasihati diri sendiri, tidak pernah mengindahkan orang. Dia fokus pada diri sendiri, tidak pernah mengoreksi orang. Koreksi diri sendiri. Ini merupakan suatu taubatan nasuha. Maka di situ yang pernah Ustaz kemarin bilang, yaitu jalankan jam 3 bangun, sholat wudhu, kemudian sholat taubat. Usolli sunat taubatan nasuha. Sholat taubat rakaat ini mustaqbilal kiblati aja'alillahi ta'ala, atau sholat taubat. Kemudian sholat tahajud 2 rakaat, kemudian sholat hajat 2 rakaat, kemudian sholat witir. Ini jalankan istiqomah, insya Allah kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini taubat yang pertama menurut Imam Ghazali. Pertama adalah taubatan nasuha. Yang kedua, taubat yang kedua, orang yang bertaubat tetapi belum dapat melepaskan diri dari berbagai dosa yang menghinggapinya. Jadi dalam hatinya sama sekali tidak terketuk untuk berbuat dosa, namun keadaan memaksa terjebak dengan dosa. Salah satu contoh apa? Ketika kita hutang piutang dengan hal ini. Ini sama dengan ketika kita taubat. Kita sudah berusaha untuk taubat, tetapi tetap kita dalam terhinggapi dengan dosa-dosa itu. Apa? Riba. Kenapa? Karena kita belum bisa menyelesaikannya. Ini salah satu contoh yang kita hadapi ini. Meskipun ketika kita taubat pada Allah. Iya, kita taubat pada Allah. Tetapi kita masih terhinggapi dengan dosa-dosa taubat itu sendiri. Apa? Hutang piutang riba ini. Kenapa? Hukumnya mereka yang riba ini, yang hutang sama berpiutang, meminjami atau tidak, yang memakan bunga, itu dosanya sama. Azabnya sama. Dua-duanya sama. Maka kalau kita sudah tahu seperti ini, bagaimana kira-kira? Makanya mereka itu ketika hutang, ketika kita harus membayar bunga, membayar ini, dedek mengek. Sekarang dirubah lagi dengan berbagai macam. Katanya ini. Intinya adalah melebihkan daripada apa yang kita pinjam. Makanya hukumnya berat. Hukum utang piutang itu berat. Ketika kita minjam 1 juta, kita harus kembali 1 juta. Kalau melebihkan atau diminta lebih, ketika kita sama dia sama-sama masuk neraka. Maka ini penting buat kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara di dalam hati kita sama sekali tidak terketuk untuk berbuat dosa, namun keadaan memaksa terjebak dengan dosa itu sendiri. Di saat dosa menghampirinya, saat itu pula bertobat, dan ini benar-benar menyesalinya. Kira-kira hal ini terjadi enggak? Sering terjadi pada siapa? Pada kita semua ini. Pada ustadz juga, pada antum juga, semua. Tanpa sadar kita tahu bahwa itu tidak boleh. Kita tahu bahwa itu dosa. Kita tahu bahwa itu melanggar aturan-aturan. Tetapi kita terjang. Di saat ketika kita dalam kondisi parah, bingung kembalikannya, baru mohon kepada Allah. Ketika kita minjam, kalau tahu itu hal-hal yang riba, kita tidak peduli. Karena apa? Karena nikmatnya ketika kita makan riba. Bagaimana nikmatnya hasil daripada uang yang tidak halal ini? Nikmatnya apa? Azab dunia, azab akhirat. Masya Allah. Bertaubatlah kita. Panjang sekali bila kita bahas tentang riba. Panjang sekali hukumnya bagaimana. Panjang sekali. Ini penting sekali. Taubat semacam ini tergolong taubat yang nilainya tinggi. Tetapi lebih rendah mutunya dari taubatan yang pertama, yaitu taubat nasuha. Jadi penting sekali untuk kita pelajari. Yang ketiga,
Seseorang yang bertobat, namun pada saat-saat tertentu ia dikalahkan oleh nafsu syahwatnya dengan melakukan beberapa macam kemaksiatan. Dan ia sadar bahwa kemaksiatan yang dia lakukan itu sengaja. Jadi ketika dia melakukan seperti macam seorang, dia tahu bahwa itu beribadah, ahli ibadahnya luar biasa. Tergodalah dia dengan syahwat seorang perempuan. Kemudian diajak dia, mainlah segala apa yang hubungan suami istri. Dia lakuin itu padahal di luar nikah. Dia tahu itu dosa. Dia tahu itu disengaja. Nah, seperti inilah. Makanya sekarang kita dijerumuskan dengan berbagai macam kemaksiatan. Berbagai macam dengan zina. Zina muson, zina khairu muson, zina laman. Yang sering terjadi, yang parah banget ini zina laman ain, zina laman kolbi. Di mana zina laman ain ini lebih terjadi ketika kita di mall, ketika kita di pasar-pasar, ketika kita di tempat ramai atau keramaian. Zina laman kolbi sama terjadi seperti itu. Suudzon terus, prasangka jelek terus sama mereka-mereka yang tidak seharusnya kita suudzoni. Ini merupakan suatu hal yang gak harusnya kita lakukan, tetapi tetap kita lakukan. Masya Allah. Apa yang terjadi? Maka terjadilah apa yang dinamakan tobat yang ketiga ini. Yang ketiga ini merupakan suatu tobat di mana pada fase fase tertentu dia mengalami suatu klimaks down. Karena apa? Dia terjerumuskan dengan kemaksiatan atau yang dinamakan syahwat. Siapa yang bisa menolak syahwat? Susah sekali. Tetapi pahalanya luar biasa. Seorang laki-laki ketika dia diajak berhubungan dengan seorang perempuan, kemudian seorang laki-laki ini menolak dengan catatan dia alasan, aku tidak mau berbuat ini karena apa? Karena Allah Maha tahu. Kemudian dia menghindari kemaksiatan zina ini, maka mereka ini adalah jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala dibikinkan mendapatkan ahli surga. Mereka lelaki seperti inilah yang didambakan Allah sebagai ahli surga. Maka Allah jaminkan mereka seperti itu. Tetapi apa terjadi sekarang? Ketika lelaki diajak berhubungan suami istri sama perempuan, jangankan perempuannya minta, lakinya sekarang malah minta duluan. Lakinya malah berbuat duluan. Lakinya malah memperkosa kanan kiri. Masya Allah, artinya apa? Kebiadaban, kemaksiatan yang terjadi sekarang ini bukan merupakan pada fase-fase terendah, tetapi fase-fase yang merupakan menjadi klimaks tertinggi untuk berbuat maksiat. Yang keempat, yang terakhir ini, jadi menurut taubat menurut Imam Ghazali. Yang keempat, seorang yang bertaubat dengan waktu yang terbatas untuk selanjutnya ia kembali menjerumuskan dirinya dalam berbagai perbuatan dosa. Orang semacam ini sama sekali tidak menyesali perbuatan dosanya. Dan itu tidak ada keinginan untuk bertaubat. Istilahnya ini dinamakan tobat-tobat lombok. Tobat yang main-main. Sekedar iseng-iseng tobat. Sering kita menjalani kan? Kita sering menjalani apa enggak? Kita sering sekali menjalankan hal seperti ini. Ketika kita sholat, kita taubat, kita taubatan nasuha, kita sholat, menjalankan dosa lagi. Ketika di depan kita ada suatu hal yang bisa memancing kita untuk berbuat kerana maksiat, masuklah kita ke situ. Suka-suka dengan gimana? Dengan sengaja dia lakukan. Masya Allah. Hal yang semacam inilah yang menjebak kita ke dalam suatu ranah, di mana ranah lembah neraka. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amal yang Ustaz Tazimi, Ustaz muliakan. Marilah dengan macam kriteria 4 tobat ini, tobat yang pertama inilah tobat yang paling bagus. Yang perlu kita contoh, taubatan nasuha, ketika kita menjalankan bertobat benar sungguhnya tobat dan tidak akan mengulang lagi. Ini yang Allah terima. Percuma kita menjalankan taubat, pada ujungnya, pada endingnya kita tetap mengulangi lagi. Percuma kita menjalankan taubat, pada akhirnya kita tetap berbuat kemaksiatan lagi. Percuma kita menjalankan taubat, pada akhirnya ketika kita berjalan tetap membenci apa segala sesuatu yang diperintahkan Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz Tazimi. Marilah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan
Apa yang kita kaji ini benar-benar memberikan suatu fadilah yang luar biasa. Ingat, sekarang tadinya belum mengerti, sekarang jadi ngerti. Ada 4 macam taubat. Bagaimana itu kriterianya, bagaimana itu pelaksanaannya, bagaimana itu singgahsananya. Mari kita lakukan dan mari kita realisasi dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana hamba Allah yang merindukan kasih sayang Allah, merindukan taubat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.